Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Dani dalam sesi wawancara ini di tengah kesibukan Bu Dani yang luar biasa. Yang kedua, kami tim seleksi mengucapkan selamat karena Bu Dani sudah sampai ke tahap wawancara 36 dari lebih 300 orang yang berminat menjadi penyelenggara pemilu di KPU RI. Nah, saat ini maksimal 60 menit ke depan kita akan melakukan tanya jawab untuk berbagai hal. Ibu siap ya? Insya Allah siap. Apa perlu waktu untuk berdoa secara khusus? Sudah ya. Sudah. Pertama kita minta kesediaan Bapak Profesor Widodo. Ketua ini memang tidak terduga, tapi baik hari ini. Terima kasih Ketua. Ibu, saya panggil Ibu Sri, Ibu Budi, Ibu Eko atau Ibu Wardani? Ibu Dani. Ibu Dani. Empat-empatnya yang saya tawarkan tidak ada yang Ibu terima satu. Ibu Dani, saya ikuti aja. Ibu dari CV yang kita telusuri, pekerjaan Ibu sebagai dosen Ya, dosen di ilmu politik, FISIP. ilmu politik di FISIP UI, betul. Ada kaitannya sama Bu Valina? Ya, ketika saya menjadi staf pengajar di Departemen Politik, Bu Valina adalah Ketua Departemen Politik FISIP UI pada saat itu. Pada saat itu ya. Ya. Pada saat sekarang sebagai tim selnya. Iya. Bisa Ibu ceritakan soal pengalaman Ibu dalam penyelenggaraan pemilu, karena kita tidak mendapatkan ini pengalaman praktikalnya. Ya, terima kasih Pak Widodo atas pertanyaannya. Memang pertama-tama konsultasi saya dalam menggeluti isu kepemiluan itu sebetulnya sudah dimulai sekitar tahun 2005. Atau mungkin sebelumnya lebih di tahun 2003 ya. Pada ketika itu saya mendapat kesempatan untuk berkiprah di lembaga yang bernama CETRO, Center for Electoral Reform atau Pusat Informasi Kepemiluan, dan pada era itu sebetulnya menjadi semacam pembelajaran yang langsung bagi saya yang selama ini memang mempelajari pemilu itu lebih banyak kepada kajian atau teori. Penelitian ya Bu ya? Ya, penelitian. Jadi ketika saya di CETRO itu sebetulnya langsung waktu itu kegiatannya adalah bagaimana mendorong adanya revisi undang-undang pemilu dan juga pemilihan presiden, dan salah satu yang diusung waktu itu adalah pemilihan presiden langsung, kemudian juga tentang kebijakan afirmatif untuk perempuan dalam pencalonan, dan saya terlibat dalam isu tersebut. Dan pengalaman saya yang paling berharga waktu itu adalah saya bisa mendatangi beberapa daerah untuk melakukan pendidikan pelatihan pemantau. Jadi itu sebetulnya awal keterlibatan saya. Dan setelah selesai di CETRO sekitar tahun awal 2005, saya kembali ke kampus. Kemudian melanjutkan sekolah di S2, dan memang sejak skripsi S1 kemudian tesis saya di S2 itu juga lebih kurang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan isu pemilu seperti itu. Ibu sampaikan di CETRO Ibu banyak melakukan kajian, kemudian juga menawarkan tadi pengalaman tentang pendidikan pemantauan ya? Iya betul. Pelatihan pemantau. Pelatihan pemantau ya. Ya. Apa ini nggak pas KPU? Mestinya Ibu mencalonkan di Bawaslu. Iya. Jadi memang ketika saya itu adalah istilahnya interaksi awal ketika masuk di dalam isu penyelenggaraan pemilu. Namun dalam perjalanannya sejak 2005 saya banyak melakukan kajian dan ikut terlibat dalam advokasi untuk perubahan kebijakan terkait dengan pemilu. Terutama memang di tahun 2005 sampai 2009 itu kami bersama-sama dengan gerakan perempuan itu mendorong lahirnya kebijakan afirmatif. Dan dari situ saya melihat bahwa sebetulnya memang
regulasi terkait dengan jantung pengambilan keputusan yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu itu memang ada di KPU. Artinya pada fase itulah saya menyadari bahwa kenapa saya juga mungkin memberanikan diri, meyakinkan diri saya untuk ikut dalam seleksi ini adalah fase, saya bilang fase ketiga dari konsistensi isu yang saya geluti. Artinya jika saya diberi kesempatan, pertama saya menggeluti dari sisi kajian, kemudian advokasi, dan fase ini adalah fase di mana saya meyakini mungkin saya harus terlibat dalam sisi yang paling praktis, mengintervensi implementasi undang-undang di mana KPU tugas utamanya adalah menyusun program, anggaran, dan juga peraturan-peraturan teknis untuk penyelenggaraan pemilu. Jadi itu Pak Widodo yang menyebabkan saya pikir memang KPU lah sebetulnya tempat saya untuk bisa kemudian lebih banyak melakukan perubahan di implementasinya. Kalau ada anggapan misalnya nih Bu Dani, Ya. fasenya ini terlalu tinggi lompatannya. Kenapa Begitu. tidak mencoba ke KPU kota atau Ya. KPU kabupaten supaya ada bekal pengalaman praktikal? Karena selama ini dosen ini kan cenderung banyak di dunia akademis, penelitian, kajian. Di KPU yang Ibu katakan tadi, ini keinginannya bagaimana pada fase ketiga ini Ibu melakukan lompatan untuk mengimplementasikan undang-undang tentang kepemiluan bagaimana di tingkat. Nah, itu mestinya ada di level kabupaten atau provinsi. Ya. Gimana Ibu? Betul, memang kalau tadi Pak Widodo mengatakan dosen lebih menjadi hulu dari kegiatan saya mungkin ingin mengatakan bahwa mungkin separuh hidup saya, separuh kiprah sebagai dosen itu juga saya geluti dalam dunia aktivisme. Jadi antara dunia kampus dengan dunia aktivisme itu hampir berjalan seiring. Dan saya juga banyak berinteraksi dengan ketika saya melakukan advokasi dalam rangka perubahan kebijakan, terutama juga tadi salah satunya adalah dalam rangka mendorong afirmatif untuk perempuan, itu berinteraksi dengan berbagai level dari penyelenggara pemilu baik di KPU maupun Bawaslu. Saya memang sangat tergugah dengan pertanyaan Pak Widodo tadi soal kenapa ke KPU RI, karena pengalaman saya pertama selama ini memang saya banyak melakukan kajian di level nasional. Artinya saya melihat dalam satu perspektif yang lebih komprehensif ketika ingin mendorong satu perubahan yang sifatnya lebih strategis. Dalam konteks ini adalah memang di level lembaga mana yang menghasilkan sebuah peraturan yang menerjemahkan undang-undang itu sendiri. Maka saya melihatnya memang di sisi KPU. Dan pengalaman praktikal memang ini sesuatu yang bisa jadi hal yang saya kurang, tetapi di sisi lain saya melihat ini bisa menjadi semacam komplement untuk KPU juga gitu, bahwa pengalaman praktikal dan pengalaman substansi itu selayaknya memang bisa saling komplementer. Dan saya boleh mengatakan bahwa saya tidak terlalu berada di balik menara gading begitu, tapi juga banyak berinteraksi dengan isu-isu yang lebih praktikal. Jadi disitulah mungkin katakanlah alasan saya meyakini hal ini. Ibu, saya tertarik dengan barusan pernyataan Ibu, juga Ibu ingin menekuni bagaimana melakukan kajian terhadap regulasi semuanya. Ya. Divisi apa yang nanti Ibu akan ambil nanti seandainya Ibu nanti masuk di komisioner pusat? Divisi hukum? Kalau berdasarkan kompetensi yang saya miliki dan juga interaksi saya dengan banyak lembaga aktivis masyarakat sipil, dan juga salah satu visi saya adalah sebetulnya mendorong bagaimana lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU itu bisa mewujudkan tata kelola pemilu yang lebih partisipatif, lebih adil dan lebih setara, maka saya mungkin lebih tepat di divisi yang terkait dengan sosialisasi. Artinya dari situ karena pertaruhan kita ke depan juga tantangannya adalah bagaimana menjadikan proses pemilu itu lebih terbuka dan lebih bisa diakses oleh semua orang. Ini tantangan penyelenggara pemilu ke depan. Apalagi tentu saja kita pahami bersama bahwa ke depan ini bagaimana soal partisipasi warga negara itu perlu diperluas dan perlu diperdalam. Terakhir
Memang ketua ini seperti itu, Bu. Perlakuannya terhadap saya seperti ini. Biar dilihat ini sama audien. Ketua kita baik kok. Bu Dani, satu yang terakhir. Saya masih belum yakin sampai sekarang. Masih apanya, Pak? Belum yakin dengan positioning Ibu dan pengalaman yang Ibu lakukan, rekod jejak rekam Ibu di bidang kepemiluan ini. Soalnya juga ada kandidat-kandidat, kalau kita bicara afirmatif ke perempuan, kemarin kandidat-kandidat wanita itu luar biasa, Bu. Dosen oke, juga pernah KPU kabupaten kota dan provinsi oke semua. Yakinkan saya juga tim sel yang lain bahwa ada keunggulan lain yang di luar Ibu ceritakan tadi, sehingga meyakinkan kita, oh ini bisa bertarung dengan kalau kita mau kebijakan afirmatif itu dengan perempuan-perempuan lain yang kemarin kita nilai. Kemarin ada dosen juga, sama FISIP juga, ilmu hukum juga, tapi mereka punya kelebihan itu. Nah, yakinkan kepada kita, apa kira-kira yang Ibu bisa tawarkan ke kita? Ya, sebetulnya memang kalau dibilang rekam jejak memang itu passion saya memang pertama secara keilmuan adalah di isu representasi politik, perwakilan politik. Itu kalau dari tataran yang paling makro seperti itu. Dan dari situlah kemudian saya melihat memang turunannya adalah bagaimana problem representasi itu salah satunya diselesaikan atau katakanlah coba diatasi melalui penyelenggaraan pemilu. Karena memang ini untuk menjamin hak pilih yang warga negara. Itu dari sisi globalnya. Dan kalau dibilang apa kekuatan saya, apa kelebihan saya sebetulnya dalam konteks ini adalah dari sisi kalau dikatakan pengalaman langsung memang belum, tetapi bahwa saya kurang lebih dalam 5 tahun terakhir itu juga banyak bekerja untuk melakukan perbaikan, revisi terhadap undang-undang pemilu, aktif di dalam mendorong bagaimana revisi terhadap undang-undang pemilu itu dilakukan. Di level dengan KPU, terutama dengan KPU sekarang, kami sebagai mitra, saya juga pernah diminta beberapa kali untuk melakukan review atau masukan terhadap peraturan KPU, draft peraturan KPU. Dan saya itu menjadi pengalaman praktiknya berhubungan dengan tata kelola di dalam pemilu. Kemudian saya juga menghasilkan modul-modul yang terkait dengan kepemiluan. Jadi modul-modul pelatihan-pelatihan. Misalnya ketika saya terlibat di dalam waktu itu ada peningkatan kapasitas anggota KPU provinsi. Saya juga diminta untuk menyusun modul untuk bagaimana melakukan penguatan kepada KPU provinsi ketika mereka baru dilantik. Lalu juga modul-modul pelatihan untuk penguatan kelompok-kelompok marginal, juga kelompok-kelompok perempuan untuk bisa masuk ke dalam penyelenggaraan pemilu. Lalu di sisi yang lain juga keterlibatan saya dalam sebetulnya motivasi yang lain juga adalah memang ini Pak Widodo, saya ingin mengatakan bahwa ada hal yang memang saya mungkin ingin ubah gitu dari dalam, terutama masalah bagaimana meningkatkan capaian atau kinerja KPU yang sudah berlangsung sejak era 99 sampai sekarang, yang saya rasa saya bisa berkontribusi di situ. Misalnya masalah bagaimana peningkatan partisipasi warga, partisipasi pemilih, dan perlu ada semacam terobosan yang ada terobosan yang memang harus secara out of the box gitu dilakukan untuk bisa masuk ke ruang-ruang itu. Lalu juga bagaimana peningkatan layanan produk KPU. KPU selama ini sudah memiliki sistem-sistem informasi untuk menjangkau akses yang lebih luas.
Dan saya sangat menghargai sistem informasi yang sekarang ini dibangun, katakanlah dalam bidang logistik, dalam bidang daftar pemilih, kemudian kemarin tuh ada tentang penghitungan suara gitu. Dan saya pelajari betul bagaimana sistem itu sebetulnya ke depan perlu untuk diperbaiki. Saya pikir program yang saya lakukan sejak tahun 2005 khususnya hingga sekarang itu memang sangat berinteraksi dekat dengan aktivitas praktikal, walaupun saya bukan praktisi tapi bersentuhan dengan aktivitas praktikal penyelenggaraan pemilu. Mudah-mudahan itu bisa cukup meyakinkan. Cukup ya Prof. Widodo ya, terima kasih. Berikutnya Pak Niko. Terima kasih Pak Ketua. Bu Dani, saya ucapkan selamat sudah sampai ke tahap terakhir ini. Bu, dunia akademisi dengan dunia kepemiluan di KPU tentu sangat berbeda ya Bu ya. Ibu bisa identifikasi salah satu perbedaan yang mendasar apa Bu? Perbedaan yang mendasar adalah pengambilan keputusan yang strategis. Artinya ketika sebagai dosen dia lebih mandiri, dia lebih otonom individualnya lebih tinggi. Artinya pada saat dia berkalkulasi berhadapan dengan katakanlah berhadapan dengan situasi sebagai akademisi, dia punya otonomi yang tinggi. Sementara di dalam konteks kepemiluan, konteks sebagai lembaga penyelenggara pemilu KPU terutama, itu pengambilan keputusannya memang secara kemandirian itu sebagai kelembagaan. Dan keputusan yang dihasilkan di dalam KPU itu tentu saja dampaknya mengikat sebuah proses yang besar daripada secara akademisi. Ya. Itu satu yang saya bisa identifikasi. Baik. Karena di KPU ini kolektif kolegial ya Bu ya. Kolektif kolegial, betul. Sementara kalau akademisian kita biasa dituntut untuk individual, mandiri gitu ya Bu ya. Dan iya, Ibu kan selama ini kan lama di dunia akademisi Bu, biasa kerja sendiri, membaca sendiri, nulis paper sendiri dan segala macam itu Bu. Kira-kira apa yang akan menjadi tantangan Ibu terbesar kalau nanti Ibu berada dalam situasi di mana Ibu harus selalu bekerja dalam grup gitu, kelompok gitu. Ya, terima kasih Pak Niko. Memang dunia akademisi kita ini kan dalam perkembangan zamannya kalau bisa dikatakan ada yang memang pure scientist gitu ya, yang memang bekerja untuk menghasilkan ilmu. Tetapi dalam sekarang kan juga ada memang akademisi yang melihat bahwa dia tidak bisa menghasilkan ilmu tanpa adanya pembelajaran dari society. Riset yang dihasilkan berdasarkan basis yang lebih empirik itu sekarang didorong ke sana. Dan pengalaman saya sebagai dosen memang bersentuhan di dua level itu. Kalau dikatakan selama ini saya juga memimpin sebuah tidak murni di dosen saja, tapi saya juga punya kiprah di lembaga memiliki lembaga kajian yang selama ini juga saya pimpin sekitar kurang lebih 10 tahun di kampus. Dan di situ aktivitas saya di lembaga itu menurut saya tidak inward looking, tapi juga harus keluar karena kita harus berjejaring dalam rangka mencapai visi dan misi lembaga. Oleh karena itu saya kalau dalam konteks saya yang ditanyakan adalah saya punya keyakinan itu bisa membangun kerjasama dengan pihak yang lain. Maaf Bu, saya potong ya Mbak Dani. Saya tanya ini karena di makalah Ibu menuliskan dalam pergaulan sehari-hari dua pekerjaan saya memiliki semacam peer group. Yeah. Dan yang disebut itu namanya perempuan semua Bu. Yeah. Nanti saya takutnya Ibu ini hanya comfortable, misalnya bekerja sama, berdiskusi dengan teman-teman perempuan saja. Nanti kalau di KPU cuma ada satu gimana Bu? Ya, pertanyaan Pak Niko bagus sekali. Memang itu ya itu karena peer group ya, karena memang sangat dekat. Tapi tentu saja itu yang ditanyakan itu adalah yang share ya, yang memang pengalaman sehari-hari begitu. Jadi teman yang memang mendiskusikan yang paling isu-isu keseharian gitu. Nah, tetapi tentu saja kolega saya tidak hanya perempuan ya. Artinya kalau dilihat di Departemen Ilmu Politik itu jumlah laki-lakinya lebih banyak dari jumlah perempuannya sampai sekarang. Dan ketika saya menjadi ketua Puskapol juga relasi saya tidak hanya dengan perempuan, tetapi juga berjejaring dengan kolega yang laki-laki. Ya, artinya kalau itu saya tahu. Maksud saya juga gini Bu,
kadang kalau kita nih peer groupnya itu terlalu homogen Bu ya, kita ini kena grouping Bu. Iya, iya. Nah gimana kira-kira Ibu bisa meyakinkan kita bahwa Ibu ini bukan tipe calon pemimpin yang sering terperangkap dalam grouping gitu Bu? Ya, walaupun di situ disebutkan bahwa saya punya peer group yang sehari-hari mungkin berbagi, tetapi keputusan atau kami masing-masing punya aktivitas yang sangat beragam. Kami masing-masing punya concern yang sangat berbeda-beda gitu. Jadi sebetulnya saya lebih merasa independen juga di dalam menentukan apa yang saya lakukan gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu mungkin grup tim ada, tetapi kami masing-masing sebetulnya punya spesifikasi atau punya minat dalam konteks pekerjaan yang relatif berbeda gitu. Jadi tidak terlalu dipengaruhi oleh hal seperti itu. Kalau menurut Ibu KPU sekarang ini mereka terperangkap dalam grouping nggak Bu? Karena ada 5 yang mendaftar lagi nih Bu. Ya. Yang dimaksud dengan grouping di sini secara lebih spesifik kan bagaimana pemikiran kelompok itu mempengaruhi pengambilan keputusan. Apakah seperti itu yang dimaksud? Saya kira Ibu sebagai dosen tentu lebih paham lah. Ya, artinya kalau dalam konteks ini kan memang yang saya pahami adalah masuknya teman-teman KPU sekarang di dalam seleksi adalah dalam rangka juga mungkin ada soal keberlangsungan untuk penyelenggaraan ke depan ya. Artinya kan ada juga pemikiran bagaimana adanya kelangsungan yang di dalam gitu. Jadi mungkin itu juga ada bagian dari sana. Untuk sistem yang mungkin aja dari 5 itu ada yang lolos, ada yang atau semuanya lolos misalnya, mungkin bisa melanjutkan apa yang sudah dikerjakan ditambah dengan pasokan baru dari luar. Nggak menjawab ya. Pak Niko, titipan sedikit Pak Niko. Pak Niko, titipan sedikit ini. Ibu pengen anggota komisioner jumlah perempuannya berapa? Kalau berdasarkan, karena kayaknya Ibu perempuan begitu kan, pejuang di perempuan. Enggak, semuanya komisioner perempuan bagaimana? Ya kenapa tidak kalau memang itu terjadi. Tapi sebetulnya Pak, nggak, sebetulnya persoalannya kan di undang-undang itu bukan menentukan jatah, tetapi akses. Jadi problem kita adalah dengan kenapa adanya keterwakilan perempuan di dalam lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga publik adalah membuka akses. Tapi tetap saja dia harus melalui serangkaian tes gitu. Artinya tidak kemudian dijatah harus sekian. Tapi paling tidak adanya perempuan dan laki-laki dengan background yang berbeda dalam pengambilan putusan, saya pikir itu kan memperbaiki atau menambah hasil yang lebih baik. Oke, giliran berikutnya Prof. Hamdi. Ya, terima kasih Pak Ketua Bu Dani. Jadi saya senang ini Bu Dani mau turun ke Menara Gading, ya, turun, yang mau masuk ke dunia yang bukan di Menara Gading. Ibu udah pikir-pikir betul masuk ke KPU ini? Iya. Ya? Karena satu hal, ini pekerjaan yang stressful sekali, betul nggak? Betul. Bekerja di bawah tekanan yang keras. Kita jadi dosen itu enak sebenarnya. Dan sekarang juga kalau bicara penghasilan sekarang ya sama. Jadi guru besar itu memang lebih enak penghasilannya dibanding ketua KPU. Bisa begitu ya. Jadi tapi memang ini stressful sekali. Ibu bisa kasih contoh nggak kita bahwa Ibu sebelum-sebelumnya sudah bisa bekerja di bawah kondisi yang stressful itu, nanti akan dikepung kiri kanan begitu. Coba Bu. Iya. Sebenarnya pengalaman sebagai dosen dan juga mengelola sebuah pusat kajian, buat saya itu suatu tantangan yang besar. Apalagi kalau boleh sedikit bercerita, ketika saya diserahi untuk mengelola Puskapol di awal tahun 2005, itu kondisinya sebetulnya boleh dikatakan dari vakum yang panjang. Artinya saya mengelola betul-betul dari awal, walaupun waktu itu sudah ada kepengurusan di tahun 94, tapi kemudian ketika ada
gejolak di dalam internal departemen, kemudian terjadi kevakuman dan saya diberikan mandat oleh departemen untuk mengelola itu. Dan itu menurut saya di satu sisi sebetulnya saya ingin memilih nyaman saja sebagai waktu itu di Republika. Saya aktif di Bank Republika dan sebetulnya jabatan waktu itu sudah, kalaupun bisa saya sudah pegang sampai kepala bidang, artinya sudah cukup lumayan. Tapi saya memutuskan untuk kembali kepada memegang pusat kajian karena memang ada minat yang saya istilahnya ada semacam dorongan yang besar buat saya untuk mengembangkan kajian ini, karena salah satunya adalah pada waktu itu kita membutuhkan satu wadah untuk bisa mengaktualisasikan pemikiran kita dalam lebih konkret. Dan pengalaman itu pengalaman di mana membangun sebuah lembaga dari katakanlah situasi yang vakum berkembang. Nah, dalam konteks kepemimpinan itu kami berkembang, bertumbuh. Dan yang stressful buat saya waktu itu adalah memang ketika memutuskan secara kelembagaan mandat bahwa kami juga melakukan advokasi. Mungkin ini levelnya lebih internal, tapi buat saya itu pengalaman pribadi yang sangat membuat penting buat saya untuk kemudian kita keluar dari zona nyaman di dunia kampus ketika kita membawa lembaga ini masuk ke dalam dunia aktivisme, ikut dalam perubahan-perubahan politik. Dan pengalaman saya yang paling itu adalah waktu ikut dalam gerakan untuk mendorong perubahan afirmatif di dalam undang-undang pemilu, berjejaring dengan begitu banyak komponen masyarakat. Ada partai politik, ada LSM pemilu yang lain, ada individu, dan juga ada pemerintah. Jadi bagaimana waktu itu kami membawa gerbong itu untuk bisa mendorong satu perubahan. Kalau dikatakan bahwa apakah itu pengalaman yang buat saya sangat berharga sampai sekarang? Iya, karena disitulah saya betul-betul menemui satu dunia yang berbeda dari dunia kampus. Kita harus melakukan lobby, harus melakukan negosiasi, harus melakukan kajian-kajian yang mendekati dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami gitu. Sementara kita di dunia kampus kadang-kadang lebih terhegemoni dengan kata-kata yang sangat bersifat ilmiah. Dan itu menguras waktu, energi saya waktu itu untuk bisa berada di dalam membawa lembaga ini ikut serta dalam advokasi itu. Artinya saya punya pengalaman yang cukup panjang untuk bekerja dengan berjejaring, kemudian multitasking. Kemudian pengalaman saya di media waktu itu bekerja kurang lebih 6 tahun di media, itu membuat saya belajar untuk menghadapi deadline, karena waktu itu kami harus menulis dalam waktu penugasan pagi, harus selesai sore, dan itu kemudian secara naluri itu kemudian saya mengikuti ritme itu. Saya pikir itu perjalanan yang cukup panjang. Maksud saya ada aspek lain yang Anda harus praktikkan juga. Menjadi komisioner PU itu agak berbeda dari dosen. Ini kan dunia yang politik, kan betul, berhadapan dengan politik. Penuh intrik-intrik, ya, penuh ancaman, ya. Kapan Anda harus menyerang, kapan Anda harus merangkul. Ini keterampilan yang tidak mudah. Betul. Karena dan dunia yang setiap saat konflik selalu muncul, keputusan harus diambil di bawah tekanan yang kuat begitu. Menurut saya, seberapa bisa Anda meyakinkan bahwa Anda sudah cukup berlatih ini masuk medan yang baru ini, karena memang jauh berbeda dari dunia akademik yang ya tidak terlalu buas lah gitu. Ada yang buas ya satu-satu orang lah gitu. Ya, gimana Bu Dani? Kalau boleh menyebutkan contoh waktu pengalaman di 2007, ketika itu memang kami melakukan advokasi untuk perubahan beberapa pasal di dalam Undang-Undang Pemilu di tahun 2008. Ya, artinya waktu itu kami memang mendorong sebuah perubahan, dan waktu itu ada pansus RUU Pemilu, dan di situ ada beberapa juga anggota perempuan di dalam pansus itu, dan
kami waktu itu memang secara mungkin menit per menit gitu melakukan semacam katakanlah support untuk substansi, dan saya waktu itu membuat kertas-kertas posisi yang dilakukan dalam waktu memang melihat apa pemeta yang terjadi, apa pendapat-pendapat fraksi, kemudian kami coba untuk merenungkan, dan itu berlangsung dalam hitungan hari. Jadi menurut saya kami bersama dengan tim waktu itu kami berbagi tugas. Kebetulan saya dengan teman-teman substansi, kemudian ada yang berbagi tugas di sisi advokasi jejaring dengan media gitu, dan kita melakukan kerja-kerja advokasi bersama. Dan itu pengalaman yang membuka mata saya bahwa dunia pengambilan keputusan itu memang sangat subtle ya, artinya rapuh kalau tidak didorong atau tidak didukung oleh satu satu riset, satu kajian dan yang mendasari pengambilan keputusan itu. Bahkan last minute itu bisa melakukan perubahan, dan saya melihat betul bagaimana proses itu dari dekat. Jadi insya Allah dengan hal yang pengalaman yang membekas di saya pada waktu itu membuat saya sadar bahwa saya merasa bahwa perlu ada orang dengan pengalaman seperti saya mungkin untuk bisa membuat dinamika dan juga secara saya belajar ilmu politik, tentu saja itu mengasah kepekaan saya berhadapan dengan dunia realitas politik yang ada di Indonesia sekarang. Gitu. Mungkin itu contoh yang saya bisa sampaikan. Kalau Anda dikencet kiri kanan, ditekan, sudutkan, ya, dan memang itu sesuatu yang sangat stressful sekali. Saya nggak tahu apakah Anda sudah pernah mengalami sebelumnya. Kalau udah dikencet, disudutkan, itu biasanya apa yang Anda lakukan? Bagaimana Anda menangis? Pengalaman terakhir waktu advokasi Undang-Undang Pilkada kemarin di tahun 2014. Nah, kebetulan waktu itu kami ingin mendorong semua dengan beberapa aktivis LSM ingin melakukan rapat untuk membahas pasca Undang-Undang Pilkada 2014 diketok. Waktu itu Undang-Undang Pilkada mengembalikan pemilihan kepada DPRD, dan kami karena Puskapol dan waktu itu saya juga terlibat di dalam jaringan teman-teman untuk mendorong supaya pilkada langsung, kita melakukan melakukan rapat. Nah, memang waktu itu tempat yang tersedia waktu itu di kampus di FISIP UI, dan saya bersama dengan teman-teman kemudian melakukan pendekatan ke pihak fakultas untuk bisa meminjam ruangan. Entah bagaimana perkembangan sangat tinggi waktu itu, last minute tiba-tiba saya menerima tekanan dari beberapa pihak, khususnya dari pemegang otoritas yang tinggi di fakultas untuk menekan saya untuk tidak melaksanakan rapat itu karena dianggap nanti UI terlibat di dalam arus untuk itu, dan saya tapi itu kan tekanannya baru dari dekan, nanti lebih gede. Ya, artinya kan dalam kapasitas saya sebagai yang selama ini terlibat, tentu saja itu yang saya hadapi. Kalau tekanan dalam konteks mungkin, artinya kan memang selama ini saya belum ada di dalam lembaga penyelenggara pemilu kalau itu yang mau dikomparasikan, tetapi bahwa komparasi pengalaman itu saya pikir sama gitu. Artinya ketika kita berhadapan dengan tekanan itu ya sepanjang kita yakin kan kecenderungan saya ya kita lihat pertama apa yang dipersoalkan dia, kita lakukan dialog, apa sebetulnya yang ditekan. Tindakan kami misalnya secara kolektif diambil berdasarkan kesepakatan apa, diambil berdasarkan ini apa. Saya, pola Ibu biasanya Ibu akan serang frontal atau Ibu menarik dulu? Oh, kalau biasa saya akan melakukan klarifikasi. Kenapa? Apa yang terjadi? Karena kalau dia mempertaruhkan tekanan itu dalam konteks sampai mengganggu integritas, itu menurut saya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Karena artinya ada prinsip-prinsip yang memang harus dipegang. Atau ada banyak orang dia akan curhat kiri kanan, mencoba mencari dukungan banyak itu, lah gitu. Atau Ibu gimana? Atau Ibu diam dulu misalnya?
Ada orang kan macam-macam tipenya, Bu. Gimana? Tapi yang mana? Ada orang itu ditekan gitu kan, terus ya dia curhat kemana-mana. Ditekan itu maksudnya harus melakukan merubah ekstra atau merubah keputusan. Enggak, kan atau itu ditekan apa? ini kan, ada orang terus ada yang dia langsung hadapin, serang gitu ya. Serang itu Kalau kan ada, bisa. ada orang ngember kiri kanan dulu, curhat kemana, cari dukungan, kasakusuk gitu. Ya kalau memang jelas bahwa tekanan itu muncul, ya pertama sebagai manusia saya akan karena saya terbiasa untuk memitigasi, untuk men-scanning dulu apa yang terjadi. Karena mungkin dunia riset yang selama saya terbiasa untuk melakukan yang namanya pengamatan situasi, apa yang sudah terjadi. Itu reaksi pertama saya. Saya akan melihat dulu apa yang terjadi, memetakan kenapa ini terjadi. Lalu kemudian setelah itu siapa yang memang lebih pas untuk saya ajak, artinya siapa yang pihak yang memang yang dirugikan atau yang menekan itu siapa, yang sebaiknya didatangi, dibuka dialog, diundang apa yang terjadi gitu, sebetulnya apa. Ya artinya ketakutan untuk hal yang saya kurang ini juga ya, saya ketakutan untuk kemudian lari atau bersembunyi. Ya bukan saya nggak tahu konteks hajar itu buat saya mungkin ya seolah saya akan hadapi itu menurut saya, karena buat saya kalaupun mundur tidak menyelesaikan masalah juga. Artinya ketika ada masalah di depan ya mari kita lihat, tetapi tentu saja kita lihat dulu tekanannya dalam bentuk apa. Makanya tidak asal gebiah uyah kemudian main marah-marah kemudian ternyata salah gitu, tetapi justru harus di skimming dulu. Artinya skimming itu apa ya? Ya artinya memitigasi, melihat sebetulnya ini problemnya apa dalam waktu cepat, kemudian ya menyampaikan gitu. Karena bagaimana itu yang dilakukan. Mudah-mudahan sih pengalaman selama ini mengajarkan saya seperti itu. Silakan. Saya satu aja. Jadi Bu menulis skornya 100% untuk integritas. Oh iya. Nah, integritas itu kan konsepnya memang harus diuji. Nah ini kalau level yang kampus, ya kira-kira di level lebih tinggi Ibu masih yakin nggak 100% itu nggak goyah gitu? Ya integritas itu buat saya mungkin klise, mungkin bisa orang menuduhnya normatif, tapi saya meyakini bahwa integritas itu ada dari hati. Ibaratnya kalau di kelas puskapol itu baru ya 100 juta ya, kalau udah di KPU nanti 100 miliar. Gitu, masih kuat nggak? Ya, artinya gini Prof. Hamdi, saya mengatakan bahwa integritas itu, kenapa saya berani 100%? Karena sebetulnya bukan rasa berani tidak berani, tetapi kalau sudah kita menegosiasi adanya potensi untuk saya berbuat curang, bisa dimanipulasi, ya tentu saja saya membuka celah itu. Makanya dari awal saya meyakini bahwa integritas saya harus 100% dari dalam hati, mempengaruhi langkah dan pengambilan keputusan. Ya itu yang saya yakini, makanya aja. Ya saya kalau tegas. Mau 100 miliar, mau 1 triliun tidak gitu. Ya tidak, ya. Tidak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamdi. Bu Betty disilakan. Terima kasih Ibu Dani. Saya ini menikmati sekali melihat Ibu begitu artikulatif dan terstruktur ya argumennya. Saya tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan, bahwa kenapa Ibu mau mendaftar di KPU itu karena Ibu ingin melakukan perubahan dari dalam, ya. Utamanya Ibu melihat ingin meningkatkan partisipasi pemilih, dan Ibu melihat di situ ada perlu terobosan-terobosan. Kemudian Ibu juga menyatakan bahwa ingin meningkatkan layanan atau produk layanan yang Ibu sudah mempelajari dan tahu apa yang perlu diperbaiki. Saya ingin tahu apa saja Bu itu terobosan-terobosan dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Terima kasih Bu Betty. Ya, memang saya berusaha untuk mempelajari bagaimana KPU dalam katakanlah sejak 2004. Menurut saya setiap periode KPU itu memiliki capaian-capaian yang penting. Di 2004, di periode 2002-2007 untuk pemilu 2004 itu KPU berhasil meletakkan dasar daerah pemilihan. Karena waktu itu penataan daerah pemilihan itu memang diserahkan pada KPU.
Nah, saya pikir 2002 sampai 2007 itu satu penataan daerah pemilihan, alokasi kursi, kemudian juga mengenai data pendudukan yang bersifat berkelanjutan. Itu dari 2004. KPU 2007 sampai 2012 untuk 2009 di tengah adanya keputusan baik Mahkamah Konstitusi yang mengubah sistem pemilu dan sebagainya, terutama adalah perubahan dari coblos menjadi contreng waktu itu. Dan di tengah tekanan kiri kanan, saya pikir KPU 2009 cukup berhasil dalam konteks mensosialisasikan dari coblos menjadi contreng, dan kemudian sekarang beralih lagi pada coblos. Di KPU 2012 sampai 2016 ini untuk pemilu 2014 itu capaian utamanya adalah KPU ini menurut saya meletakkan dasar-dasar peningkatan produk internal KPU, terutama penggunaan teknologi informasi. Saya amati ada kurang lebih 5 atau 6 sistem informasi di dalam KPU untuk meningkatkan kinerjanya. Misalnya sistem informasi logistik. Di dalamnya itu mulai dibuat semacam pemetaan, pencetakan suara kapan, diantar kemana dan sebagainya. Namun problemnya saya ingin melihat apakah kenapa masih ada terjadi misalnya tertukarnya surat suara. Hampir di setiap pemilu atau pilkada itu walaupun masih dalam skala kecil itu ada persoalan tertukar surat suara. Misal untuk dapil B, dapil 1 ternyata untuk dikirimnya ke dapil 10, sehingga bisa jadi risikonya adalah pemungutan suaranya akhirnya ditunda. Nah, ini kan memerlukan kajian juga, mungkin sistem informasi logistiknya perlu ditambah dengan pemetaan, dan juga kita perlu tahu sebetulnya bagaimana pemilihan percetakan, berapa jangka waktu, itu yang sesuatu yang saya pelajari, artinya peningkatan. Kemudian sistem informasi daerah pemilihan, ini juga KPU menyediakan dengan peta dan semuanya bisa diakses secara terbatas. Nah, daerah pemilihan kita memang sekarang selalu mengalami penataan, dan karena semuanya sekarang ditentukan oleh keputusan DPR, karena di pemilu 2009, 2014 itu DPR yang menentukan. Nah, artinya tetapi untuk KPU, DPRD itu KPU yang menentukan. Artinya bagaimana sistem informasi dapil ini bisa menjadi informasi buat KPU daerah di dalam membentuk atau menyusun daerah pemilihan yang dengan prinsip-prinsip utamanya misalnya compactness, kemudian holistik ya, komprehensif, tidak pecah-pecah, karena kita masih punya pengalaman di 2009 sehingga saya itu ada dapil yang loncat ya, terpisah gitu. Nah, artinya itu perlu peningkatan. Apalagi nanti ke depan ada aspirasi dari beberapa kalangan walaupun masih diperdebatkan, penyusun data daerah pemilihan itu dan alokasi kursi dikembalikan kepada KPU. Lalu ada juga sistem informasi penghitungan suara atau situng, sistem informasi daftar pemilih, daftar pemilih ini juga artinya saya melihat bahwa sebetulnya peletakan dasar dari peningkatan kinerja layanan KPU dengan lebih membuka akses kepada umum atau terutama internal di daerah itu sudah ada. Dan saya ingin mendorong dengan tim di KPU untuk bagaimana ini bisa lebih terbuka lagi. Karena memang tantangannya adalah bagaimana proses pemilu itu bisa aksesibel. Terakhir misalnya untuk soal partisipasi. Izinkan saya untuk sedikit evaluasi bahwa selama ini pendekatan partisipasi lebih banyak dilihat dalam konteks yang normatif, yang universal, yang umum, yang tunggal. Jadi padahal sebetulnya kita membutuhkan pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih segmented. Artinya kajian-kajian misalnya apabila katakanlah partisipasi tidak hanya dihitung dari sisi voter turnout saja atau tingkat partisipasi pemilih, tetapi juga lebih pada keterlibatannya. Katakanlah sekarang ini, contoh saja, saya ingin mengatakan sistem noken di Papua. Sistem noken itu masih diberlakukan kan di daerah tertentu. Memang keputusan Mahkamah Konstitusi waktu itu adalah bagaimana bisa memfasilitasi kelompok masyarakat yang masih dalam tanda kutip belum mengenal praktik demokrasi yang terjadi, masih dengan budaya itu bisa didengar suaranya. Tetapi dengan pelegalan itu bukan berarti kemudian mereka tidak diberdayakan secara politik. Nah, artinya mungkin perlu ada di KPU itu yang betul-betul unit yang menangani soal bagaimana kelompok-kelompok adat yang betul-betul berinteraksi dengan mereka.
Dan ada satu batasan, misalnya kalau sekarang noken di 10 daerah misalnya, ke depan bisa nggak pelan-pelan itu berkurang. Nah tentu saja ini tidak mudah, artinya dan terakhir satu lagi yang saya sampaikan, sekarang ada gejala memang menuju pemilu yang modern. Tetapi pemilu modern itu lebih banyak didekati dengan mudah, efektif, efisien, gunakan teknologi. Misalnya menggunakan mesin untuk pemungutan suara. Buat saya memang tidak bisa dihindari penggunaan ini. Tetapi kita juga harus melihat dalam konteks yang lebih besar lagi. Karena saya memang mengamati terutama tantangan dihadapi oleh kelompok perempuan, dan dari kelompok perempuan itu sebetulnya kita bisa masuk ke kelompok marginal yang lain. Literasi mereka terhadap teknologi itu masih rendah, terutama bukan hanya di desa saja, tapi di kota juga. Dan untuk penggunaan mesin di dalam pemungutan suara harus mempertimbangkan bagaimana mereka bisa menggunakan mesin itu. Jadi menurut saya ini KPU harus mempersiapkan pembuat keputusan. Bisa jadi suatu saat akan melakukan e-voting, sesuatu yang mungkin tidak bisa dihindari karena perkembangan yang terjadi. Tugas KPU adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur masyarakatnya, tetapi KPU tidak bisa kerja sendiri. Misalnya sekarang pemerintah membangun listrik, itu di mana saja, KPU harus bisa mendeteksi pemetaan di daerah mana saja sudah ada listrik. Terus kemudian internet, Kominfo mengatakan internet masuk desa, bagaimana? Karena ketika dia menggunakan mesin, ya itu pasti akan ada koneksi server dan sebagainya. Kemudian pemerataan kesenjangan pembangunan antar daerah, artinya strategi atau program atau inovasi yang dilakukan oleh KPU dalam rangka partisipasi, dia akan sangat berkorelasi dengan RPJMNAS, rencana pembangunan jangka nasional ya, karena terkait dengan bagaimana mengikis kesenjangan antar daerah. Ya, itu mungkin beberapa hal yang terpikirkan oleh saya dalam membuat inovasi di dalam. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Bu Betty. Pak Darmo. Masih Pak Ketua. Ibu, saya melanjutkan pertanyaan Bu Betty tadi karena masih belum menunjukkan jawaban ya yang sesuai dengan apa pertanyaan yang disampaikan Bu Betty. Artinya kan yang Ibu harus jelaskan adalah terobosan konkret Bu yang harus dilakukan, maksudnya penawaran Ibu tadi melalui terobosan konkret yang bisa digunakan ini dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah itu apa itu Bu? Oke. Yang pertama Pak, sekarang ini sebetulnya sudah ada KPU sekarang membangun yang namanya rumah pintar di beberapa daerah sebagai uji coba untuk pendidikan pemilih. Ini satu yang inisiatif yang bagus. Tapi rumah pintar ini masih terbatas ditaruhnya di kantor KPU daerah, kabupaten kota, dan KPU provinsi. Akses orang untuk masuk ke situ belum banyak geografis, karena dia hanya ada di ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten. Nah, saya pikir rumah pintar ini tidak hanya dalam bentuk fisik. Artinya fisik harus ada orang mengunjungi rumah dalam arti fisik, tetapi bagaimana ini bisa secara artinya gini, perubahan yang dilakukan tidak bisa menurut saya langsung gini, dia bersifat evolutif. Misalnya bekerja sama dengan dunia pendidikan, pendidikan menengah, sekarang Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Kebudayaan, untuk kalau saya lihat sekarang itu buku-buku SD misalnya atau bahkan SD, SMP itu sudah belajar tentang tata negara. Misalnya tugas DPR, tugas KPU itu sudah ada di LKS atau buku-buku sekolah anak-anak. Tetapi materinya sangat berat untuk mereka. Menurut saya kalau ini mau terobosan yang bersifat jangka panjang, tidak hanya sekedar untuk mencapai partisipasi pemilih saja, tapi dia juga membangun sebuah generasi jangka panjang, itu memang masuk ke pendidikan itu. Nah, mungkin ini bisa dikerjakan dalam rangka memperbaiki desain rumah pintar itu. Jadi desain rumah pintar itu dikembangkan secara menggunakan infrastruktur yang sudah ada dunia pendidikan. Tentu saja di sini dibutuhkan komunikasi
dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu satu yang terpikirkan oleh saya. Yang kedua, Pak, terus terang saja pembenahan birokrasi juga termasuk itu bagian yang penting. Misalnya pola hierarki ini kan di satu sisi kan birokrasi bukan dalam rangka sekretariat saja, tetapi juga sebetulnya perekrutan atau SDM secara umum, personalia secara umum sampai KPU di tingkat kabupaten kota. Jelas bahwa KPU itu kan setiap 5 tahun akan berotasi dia anggotanya, komisioner tingkat provinsi, kabupaten kota. Itu akan membuat tantangan untuk kontinuitas ya, keberlangsungan dari pembelajaran itu. Ketika dia udah pintar, katakanlah dia nggak terpilih lagi sebagai komisioner berikutnya, sehingga kita harus ulang lagi. Nah, menurut saya KPU RI sebagai pengambil keputusan di dalam rekrutmen itu memang perlu membuat PKPU yang lebih PKPU seleksi dan rekrutmen yang bagaimana supaya tim sel di daerah itu bisa memperhatikan aspek-aspek seperti ini. Dan juga campur tangan birokrasi pemerintah daerah dalam pemberian rekomendasi untuk ad hoc, misalnya PPS, KPPS, PPK, peran camat misalnya dalam memberikan rekomendasi kepada KPU kabupaten kota itu saya harus katakan aroma kepentingan politiknya masih tinggi gitu. Jadi memang perlu juga dengan Kemendagri misalnya sebagai yang pengambil keputusan dalam pemberian birokrasi di internal jajaran aparatur sipil daerah, bagaimana memahami juga soal rekrutmen PPK di tingkat daerah itu lepas dari kepentingan birokrasi di sana. Ini kebetulan kami juga meriset bagaimana isu isu rekrutmen yang ada di tingkat daerah. Itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan. Enggak, jadi begini. Kaitannya begini, perolehan suara ya, partisipasi, persentase perolehan suara, kemudian dikaitkan juga tadi dengan rekrutmen komisioner barangkali tingkat kabupaten kota. Ada beberapa juga aspek yang barangkali mungkin Ibu tawarkan di dalam perekrutan komisioner di kabupaten kota. Ya, kalau tadi kan apakah selama ini rekrutmennya masih tidak sesuai dengan konsep yang Ibu tawarkan? Ya, jelas artinya ada celah-celah yang bisa digunakan untuk kepentingan politik di tingkat daerah. Peran terus terang saja misalnya kepentingan pemerintah daerah, kepentingan politisi daerah, kepentingan kepala daerah setempat untuk mempengaruhi siapa yang akan direkrut itu sangat kental sekali di beberapa daerah, dan itu kami temukan di dalam riset yang kami lakukan. Terima kasih Pak. Jadi Pak Sudarmo, artinya memang kita tidak bisa menutup mata bahwa rekrutmen di tingkat yang paling bawah, level yang paling lokal, terutama di kecamatan karena dia adalah melakukan rekapitulasi penghitungan suara, itu juga ada pengaruh dari kepentingan di lokal itu sendiri. Itu tidak bisa dinafikan. Nah, makanya ini artinya sebagai sekarang ini kan kita perlu mendorong adanya anti-fraud regulation, artinya semacam di internal KPU itu perlu ada peraturan anti-fraud, anti manipulasi. Artinya itu kalau bisa sudah terinternal sampai ke bawah, sampai ke tingkat bawah. Tetapi juga kalau KPU sendiri membenahi tanpa adanya peran juga dari pihak di luar KPU yang selama ini berkontribusi terhadap isu integritas, itu tentu saja tidak akan mudah gitu. Nah, apa kaitannya itu loh, Bu, rekrutmen, ya kan, dengan upaya untuk meningkatkan persentase suara? Kan itu dua hal, Pak. Tadi kan ditanyakan bagaimana terobosan yang konkret dilakukan. Yang pertama tentu saja saya ingin terobosan dalam hal isu pendidikan pemilih. Sebentar ya potong Bu ya. Kalau misalnya Ibu sudah mendapatkan
dalam rekrutmen untuk komisioner tingkat kabupaten kota itu sudah mendapatkan, katakan orang yang sudah memiliki integritas bagus, kapabilitas bagus, komitmennya bagus, apakah itu sudah dijamin mereka nanti bisa meningkatkan perolehan suara di daerah? Tidak ada korelasi yang langsung antara itu, Pak, tetapi korelasinya tidak langsung, dalam arti proses penyelenggara pemilu yang pasti adalah dia memastikan proses penyelenggaraan setiap tahapan itu memenuhi asas-asas pemilu yang langsung luber judil itu, dan dia juga harus dibekali dengan kode etik yang dia sebagai jadi satu hal. Nah, dalam hal ini ketika dia memastikan bahwa prosesnya itu katakanlah hak pilih, bagaimana dalam pemutahiran data pemilih, hak untuk memilih, hak untuk dipilih, itu dia bisa pastikan prosesnya, kan keputusan untuk melakukan haknya bukan ada di KPU, tetapi ada di masing-masing individu dari warga negara itu sendiri yang punya hak pilih. Artinya dalam hal ini di satu sisi kita KPU punya tanggung jawab juga melakukan pendidikan pemilih yang sekarang sudah dimulai dan perlu untuk ditingkatkan. Di sisi yang lain, KPU sendiri memiliki kalau integritas dari penyelenggara sampai tingkat 2 itu diakui, tentu saja akan mengundang kepercayaan publik yang kuat kepada proses pemilu. Kepercayaan publik yang kuat bahwa suaranya itu accountable, bahwa suaranya yang dia berikan itu dihitung gitu loh dengan benar. Itu kan KPU itu harus menimbulkan efek seperti itu kepada publik gitu. Tentu saja faktor partisipasi pemilih tidak hanya sesuatu dari KPU, tapi juga ada konteks partai politik, konteks dinamika politik tingkat lokal. Karena kalau kita tahu kan sekarang partisipasi pemilih masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Ada yang sampai 90%, ada yang hanya 30%. Itu bisa jadi KPU-nya juga harus juga evaluasi, tetapi juga konteks politik lokalnya juga penting dilihat. Jadi memang dua-duanya tidak korelasi secara langsung, tetapi dia akan saling mempengaruhi kalau ini dikerjakan secara bersamaan. Baik, Bu. Ya, pertanyaan terakhir nih, Bu. Saya lihat Ibu sudah 2 kali jadi tim sel juga ya. Saya pernah jadi tim sel, Pak. Tim sel KPU di DKI. Di DKI Jakarta. Untuk KPU dan Bawaslu. Kemudian Bawaslu. Berarti kan pada saat Ibu menjadi anggota tim sel, tentunya juga punya kriteria yang dipersyaratkan terhadap calon yang mungkin bisa dipilih sama Ibu. Misalnya, oh si A ini karena dia menurut kriteria Ibu, saya tidak tahu nih kriterianya apa, ini bisa dipilih. Nah sekarang kalau misalnya posisinya seperti saya, kira-kira Ibu ini bisa masuk nggak sebagai calon KPU, komisioner KPU pusat? Ya, ini agak jebakan, Mbak ya, jebakan Batman. Jebakan Batman. Ya. Ya, pertama-tama Pak, saya meyakini bahwa saya berani untuk mendaftar itu bukan dengan cek kosong. Artinya tidak asal asal aja deh ikut-ikutan gitu, enggak gitu. Tapi sesuatu yang saya pikirkan matang dan saya pikir ini saatnya saya terjun, duduk gitu. Artinya ikut gitu, saatnya. Saya bisa yakin dalam sisi pengetahuan, pengalaman seperti yang disyaratkan dalam undang-undang. Saya selama ini berusaha semaksimal mungkin memenuhi prinsip integritas yang saya yakini. Saya punya ilmu yang saya geluti selama ini membantu saya untuk memahami proses politik yang terjadi, proses pengambilan putusan yang terjadi. Saya memahami konstelasi politik nasional yang ada. Dan itu buat saya modalitas buat saya untuk bisa memetakan situasi yang ada. Jadi saya juga punya pengalaman kepemimpinan di organisasi, baik secara formal maupun kepemimpinan di dalam gerakan masyarakat sipil dalam isu-isu tertentu.
Ya insya Allah Pak, kalau memang pertanyaan Pak Sudarmo seperti itu, saya yakin bisa masuk di dalam salah satu itu. Makasih Pak Darmo. Itu kan sebetulnya pertanyaan yang dijawab yakin atau tidak saja, nggak perlu dikasih alasan. Tapi saya pengen kasih alasan, Prof. Nah, itulah salah satu kelemahan, mungkin juga kelebihan orang dari perguruan tinggi. Harus ada alasan baru menyampaikan kesimpulan begitu. Terima kasih. Ada juga sih sebetulnya tim sel yang mau bertanya, tapi rejim waktu memang tidak bisa dilawan sebetulnya. Ibu Dani, ini sudah jadi kesepakatan kami, pertanyaan akhir. Kalau Ibu terpilih menjadi salah satu, siapa sih 6 orang lain di antara 35 list itu yang dianggap kapabel dan bisa bekerja sama dengan Ibu Dani di KPU RI nanti? Nama ya, Prof? Iya. Nama tidak perlu alasan. 36 itu yang saya kenal sebagian kecil. Ya. Mungkin Bu Ida Budiati pertama, beliau ahli di bidang hukum. Ya nggak perlu dikasih alasan. Nggak perlu dikasih alasan. Iya. Ilham pengalaman di Aceh. Oke. Hashim Asari punya pengalaman pendaftaran pemilih. Ya. Tetap ada alasan ya, Prof. Susah. Ya. Silakan. Beberapa ketua KPU daerah, misal yang punya prestasi itu salah satunya di Kalbar, itu pernah penghargaan KPU RI. Alasan lagi, siapa namanya? Umi ya, dia pernah penghargaan. Kalau dari saya lebih prefer mungkin Papua, karena menurut saya walaupun saya tidak kenal beliau, tidak pernah bekerja sama, belum pernah sama sekali ketemu sampai sekarang. Papua Barat Pak, maaf, Papua Barat, karena dia satu lagi belum ya, Prof. Apa lagi ya? Nggak boleh menyebut Pak Hamdi mulu, Bu. Oh iya, maunya sih Pak Hamdi ya. Saya lupa namanya, maaf. Yang mungkin dari Sulawesi Utara ya, di ketua KPU juga ya, Yesi ya. Oke, terima kasih. Jangan lebih banyak. Ya. Ibu Dani, ini ada pernyataan yang bisa dibaca, kalau berkenan diisi dan ditandatangani, kemudian dibacakan secara terbuka di depan kita bersama. Silakan. Ada pena di sana. Saya baca, saya tulis. Diisi dulu, baru setelah ditandatangani dibaca. Boleh saya baca? Iya, memang harus dibaca. Saya yang bertanda di bawah ini, nama lengkap Sri Budi Eko Wardani, nomor pendaftaran 184 KPU, alamat rumah Jalan Jati, nomor 1090, Bukit Nusa Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi KPU RI sebagai penyelenggara pemilu. Ditandatangani di Jakarta 25 Januari 2017. Terima kasih Bu Dani, kami sangat menghargai waktunya dan setelah ini bisa kembali ke aktivitas biasa sambil menunggu perkembangan dari tim sel. Kita sudahi sesi ketiga pagi ini. Billahi taufik wal hidayah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.